Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya agak berbeda dalam mengajar mata kuliah statistika. Saya akan mencoba menggunakan sebuah media pembelajaran berupa video. Jadi hari ini akan kita bahas adalah terkait uji homogenitas varians dua kelompok data atau biasa disebut sebagai UJF. Nah, sebetulnya sebelum ke sana, apa sih maksudnya uji homogenitas itu? Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang angka baku, Z-score dan T-score untuk melihat apakah data ini lebih berharga di mana atau lebih baik di mana dari dua kelompok data. Setelah itu kita belajar terkait korelasi Pearson, yang selanjutnya kemarin kita belajar tentang uji normalitas data, apakah data dari beberapa mata kuliah ini termasuk berdistribusi normal atau tidak. Nah, dibalikin nih sekarang nih, data itu berdistribusi normal atau tidak kan berarti kemarin kan berdistribusi normal datanya cenderung beragam. Nah, sekarang kita akan belajar terkait tentang uji homogenitas. Maksudnya uji homogenitas itu seperti apa sih? Nah, dari segi definisi, pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Maksudnya gimana? Jadi kita tuh adil kalau kita mengambil sampel. Misalkan, perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku disebut sebagai varians pada dua kelompok populasi. Ini kata Widiarso pada tahun 2011. Nah, kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan dia bersifat homogen atau tidak. Kenapa? Ya, maksudnya kalau memang sifat data tersebut homogen, berarti kita bebas nih mengambil, misalkan kita punya dua kelas nih. Ada kelas statistika dasar, kelas A dan kelas B. Dua-duanya sama-sama berdistribusi normal. Tapi apakah dua jenis data ini data yang bersifatnya homogen atau tidak? Misalkan kelas A mah katanya banyak yang bilang sifatnya akademisi terus, kelas B mah misalkan ada yang bilang sifatnya pengen main-main terus. Itu kan baru asumsi, dicek dulu nih bener nggak, berdasarkan apa diceknya. Kalau misalkan berdasarkan nilai, apakah data tersebut homogen atau tidak. Nah, kita lihat nih berdasarkan nilai apa tersebut, data tersebut misalkan datanya apakah homogen atau tidak. Nah, kemudian nih, sebagai contoh lainnya nih, menurut bukunya nih, sebagai contoh nih, peneliti ingin mengukur intensi stres pada karyawan berdasarkan jenis kelamin. Misalkan apakah benar karyawan laki-laki itu lebih sering stres dibandingkan karyawan perempuan. Nah, maka terdapat dua kelompok populasi, yaitu kelompok karyawan pria dan kelompok karyawan wanita. Sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas. Analisis dapat dilakukan jika uji homogenitas terpenuhi, jika misalkan bahwa seluruh populasi karyawan laki-laki dan perempuan tersebut adalah homogen. Jadi ya mau diambil banyakkan laki-laki atau banyakkan perempuan juga nggak masalah. Toh di sini termasuk datanya tingkat stres itu termasuk data yang homogen katanya seperti itu. Nah, menurut Azbar pada tahun 2010 mengatakan bahwa sebenarnya kita boleh saja tidak melakukan uji homogenitas dengan syarat jumlah N populasi sama di setiap kelompok, yaitu ada keseimbangan jumlah populasi karyawan pria dan karyawan wanita. Misalkan karyawan pria dan wanita berjumlah masing-masing 50. Nah, jika jumlah N populasi kedua kelompok tidak seimbang, maka perlu dilakukan uji homogenitas. Jadi maksudnya nggak adil nih, kan di sini banyakkan pria, di sini banyakkan wanita. Nah, makanya dilakukan dulu uji homogenitas seperti itu. Misalkan di kelas A nih, di uji homogenitasnya kan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelas B nih. Apakah data tersebut merupakan data yang sama atau tidak jika diambil satu sampel? Makanya sekarang kita coba melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas menggunakan varians. Nah, uji F dikenal sebagai uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak. Jadi intinya kalau misalkan modelnya signifikan berarti dapat dilakukan sebagai peramalan, kalau tidak signifikan berarti tidak dapat dilakukan peramalan. Nah, selanjutnya kita langsung saja cara melakukan uji F, uji homogenitas menggunakan varians. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel, sama kayak kemarin ada L hitung, ada L tabel untuk uji normalitas. Sekarang juga sama.
Sebelum mencari F hitung, tentukan dulu nilai varians dari masing-masing data tersebut. Setelah mendapatkan nilai varians dari kedua kelompok data tersebut, maka carilah nilai F hitung dengan cara di sini F hitung itu sama dengan varians maksimum dibagi varians minimum. Nah, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data termasuk homogen. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka datanya tidak homogen atau heterogen. Pengen dilihat nih, sebetulnya mahasiswa multimedia itu untuk mata kuliah matematika dasar kelas A dan kelas B itu termasuk yang homogen atau tidak. Makanya kita lihat ada latihannya seperti ini. Diberikan dua buah kelompok nilai mata kuliah matematika dasar dari kelas A dan kelas B angkatan 2018. Dengan menggunakan uji F untuk menilai matematika apakah kelas A dan kelas B termasuk kelompok populasi yang homogen atau tidak. Jadi ya, sebelumnya saya pernah mendengar soalnya katanya, nah kelas A mah, ini inget banget awal-awal nih, ada beberapa mahasiswa dari kelas A pengen pindah ke kelas B, dan dari kelas B salah masuk, harusnya dia kelas A tapi tidak masuk ke kelas B. Mungkin ada yang masih ingat. Ada yang bilangnya gini, di kelas B makanya senang-senang main-main terus, di kelas A mah liar, katanya akademis terus. Kita cek apakah data tersebut homogen atau tidak. Nah, di sini saya punya nilai. Ini nilai matdas kelas A, saya sengaja namanya saya hide. Nah, oke, kita cek dulu mata kelas A. Saya buat dulu file baru. Misalkan di sini kita kasih nomor dulu, kemudian ini nilai akhir untuk kelas A, saya copy paste di sini. Ini saya anggap ini kelas A, ini kita buat ke sini, kemudian kelas B nya ini kelas B, ini kelas B, saya copy, pindahkan ke sini, nilai kelas B, ini saya save dulu. Uji homogenitas nilai matdas 2018. Oke, ini coba kita ke bawah. Jumlahnya juga beda ya, dulu masih lengkap kita nih, 75 orang mahasiswa pendidikan multimedia. Oke, kita ubah dulu di sini format cell, kita number di sini kita 2 digit biar sama semua. Oke, nah sekarang kita cari variansnya dulu. Varians ini untuk kelas A, ini untuk kelas B. Ini biar sama format cellnya, di sini kita buat ke number 2 digit. Oke, nyari varian masih sama, rumusnya sama dengan var dari sini sampai sini untuk kelas A. Cepet. Ini untuk kelas B sama dengan var, bukan var dari sini sampai sini. Jadi langkah pertama, tentukan dulu nilai varians dari masing-masing data. Setelah itu cari F hitung. F hitung itu adalah varians max dibagi varian min, berarti varian terbesar dibagi varian terkecil. Berarti kita cari F hitung, berarti sama dengan varian terbesarnya ini ya, 68, dan kelas A dibagi kelas B. Dapatlah F hitungnya 1,19. Setelah itu apa nih? Cari nilai F tabel. Jadi kita cari di sini. F tabel itu rumusnya sama dengan F. Ini sebetulnya bisa dilihat di tabel ya. Kita lihat probability itu tarik signifikansi. Kemarin kita sudah belajar berapa tarik signifikansi untuk atau nilai alfa untuk penelitian di bidang pendidikan. Kita sudah sepakat kita menggunakan 0,05. Kemudian situ ada deg freedom, misalnya di sini namanya derajat kebebasan, biasa dibuat kalau misalkan kita searching di sini tabel F hitung, F tabel. Nah di sini kita lihat juga di sini. Nah derajat kebebasan itu adalah rumus sedang yang pertama adalah DF, kan bisa derajat freedom tarik signifikansi biasa dilebut berapa. Nah ini tuh adalah populasi variabel pertama dikurangi 1. Berarti di sini yang variabel pertama kan kelas A nih. Populasinya 36, berarti sekarang kurangi 1 berarti 35. Kemudian yang kedua jumlahnya 39, berarti di sini 38. Kita tutup, dapat berapa F tabelnya.
Nah, setelah itu gimana nih? Nah, di sini jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data termasuk homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data tidak homogen atau heterogen. Nah, berarti gimana di sini kesimpulannya? Kalau misalkan kita buat di sini H0, data nilai matematika dasar kelas A dan kelas B disebut homogen. Itu misalkan termasuk homogen. Kalau misalkan H1 berarti data nilai matematika dasar kelas A dan kelas B termasuk atau tidak homogen. Misalkan di sini tidak homogen atau heterogen. Nah, kesimpulannya gimana? Cek heterogen. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya. Rumusnya apa? Sama dengan if F hitung lebih kecil daripada F tabel. Ini kan rumusnya. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data homogen. Berarti di sini data nilai matematika dasar kelas A dan kelas B adalah homogen. Selain itu, misalkan else-nya berarti kita anggap aja sama ini pindah ke sini adalah tidak homogen atau heterogen. Nah, ini tutup. Udah. Cek kesimpulannya. Kayaknya benar kesini deh. Nah, kesimpulannya data nilai matematika kelas A adalah homogen. Oh, ternyata dari data yang di sini ada yang bilang matematika dasar kelas A itu lebih banyak nulis, ternyata enggak juga sih. Kalau misalkan dilihat dari rata-ratanya, kita lihat misalkan min kelas A rata-ratanya berapa sih? Misalkan Medan aja. Atau average ya, salah. Nah, kita cek ke sini rata-ratanya berapa sih? 51. Tapi kan kita nggak bisa lihat dengan rata-ratanya juga sih. Nggak beda jauh. Tapi bukan dari nilai rata-rata juga. Nah, dilihatnya di sini dari nilai variansnya. Ternyata kelas A dan kelas B termasuk yang homogen. Berarti kalau misalkan termasuk yang homogen gimana? Berarti kelas A dan kelas B ya sama-sama masih memiliki pendidikan dengan latar belakang ya. Berarti pemerataan untuk kelas A dan kelas B itu udah sama lah, gak usah lagi diatur-atur, walaupun kenyataannya di kelas agak berbeda. Tetapi untuk nilai matematika dasar udah pas, berarti udah adil nih pembagian nilai untuk matematika dasar untuk kelas A dan kelas B. Oke, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti akan kita bahas di dalam sesi diskusi Google Classroom. Saya ini akan ada soal latihan untuk dikerjakan di saat ada waktu sisa untuk mata kuliah statistika dasar. Untuk soal latihannya nanti carilah, misalkan di sini kalau ini kan untuk mata kuliah matematika dasar, kita cek nanti untuk mata kuliah lain, untuk mata kuliah saya juga nih, untuk bukan mata kuliah matematika dasar, tapi nanti saya mau cari untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita cek nanti untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, kelas A dan kelas B termasuk mata kuliah yang populasi yang homogen atau tidak, nanti cari ya untuk harus dikerjakan hari ini. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.